Selamat pagi anak-anak. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita memulainya dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita memasuki kepada materi pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan memberitahukan kepada kalian kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada semester ini. Kompetensi dasar pada hari ini yaitu 4.7 menyimpulkan unsur-unsur pembangun dan makna teks puisi yang diperdengarkan atau dibaca. Adapun kedua indikatornya 4.7.1 menyimpulkan isi teks puisi, 4.7.2 menyimpulkan jenis-jenis puisi. Jadi menyimpulkan isi puisi tersebut dengan mengenali unsur-unsurnya. Puisi itu bisa kamu pahami isinya secara mendalam. Pengenalan unsur-unsur fisik seperti majas, kata-kata konotatif, perlambangan, dan pengimajiannya memudahkan kamu untuk mengetahui tema dan amanatnya. Kamu juga akan mengetahui perasaan penyair dan sikapnya terhadap pembaca. Dengan langkah-langkah seperti itu, kamu dapat mendalami isi puisi. Perhatikanlah contoh puisi yang berjudul Senja di Pelabuhan Kecil berikut ini. Pada bait pertama menceritakan cinta yang sudah tidak dapat diperoleh lagi. Penyair melukiskan keadaan batinnya itu melalui kata gudang, rumah tua, cerita tiang dan temali, kapal, dan perahu yang tiada bertaut. Benda-benda itu semua mengungkapkan perasaan sedih dan sepi. Penyair merasa bahwa benda-benda di pelabuhan itu membisu. Kemudian pada bait kedua dari puisi tersebut menggambarkan perhatian penyair pada suasana pelabuhan dan tidak lagi kepada benda-benda di pelabuhan yang beragam. Di pelabuhan itu turun gerimis yang mempercepat kelam. Dalam artian menambah kesedihan penyair. Dan ada kelapak elang yang menyinggung muram, dalam artian membuat hati penyair lebih muram. Dan desir hari lari berenang, kegembiraan telah musnah. Suasana di pantai itu suatu saat membuat hati penyair dipenuhi harapan untuk terhibur atau menemu bujuk pangkal akanan, tetapi ternyata suasana pantai itu berubah. Harapan untuk mendapatkan hiburan itu musnah sebab kini tanah air tidur hilang ombak. Bagaimanakah jika laut kehilangan ombak? Seperti halnya manusia yang kehilangan harapan akan kebahagiaan. Bait ini mempertegas suasana kedukaan penyair. Pada bait ketiga, menggambarkan pikiran penyair lebih dipusatkan pada dirinya sendiri dan tidak lagi kepada benda-benda di alam. Penyair merasakan dia sendiri. Tidak ada lagi yang diharapkan akan memberikan hiburan dalam kesendirian dan kedukaannya. Dalam kesendirian itu, ia menyisir semenanjung. Semula ia berjalan dengan dipenuhi harapan, namun sesampainya di ujung, sekalian selamat jalan. Jadi setelah penyair mencapai ujung tujuan, ternyata orang yang diharapkan akan menghiburnya itu malah mengucapkan selamat jalan. Penyair merasa bahwa sama sekali tidak ada harapan untuk mencapai tujuannya. Sebab itu, dalam kesendirian dan kedukaannya, penyair merasakan dari pantai keempat sedu penghabisan bisa terdekap. Betapa mendalamnya rasa sedih itu ternyata di pantai keempat kesedu-sedaan, tangisnya dapat dirasakan. Kemudian masuk kepada jenis-jenis puisi. Jadi puisi itu terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu ada puisi naratif, kemudian puisi lirik, dan puisi deskriptif.
Jadi, puisi naratif itu mengungkapkan cerita atau penjelasan penyair. Puisi ini terbagi ke dalam beberapa macam, yaitu balada dan romansa. Balada adalah puisi yang berisi cerita tentang orang-orang perkasa ataupun tokoh pujaan. Contohnya yaitu balada orang-orang tercinta dan blues untuk Boni karya W.S. Rendra. Selanjutnya romansa. Yang dimaksudkan dengan romansa adalah jenis puisi yang menggunakan bahasa romantik yang berisi kisah percintaan yang diselingi perkelahian dan petualangan. Rendra juga banyak menulis romansa. Kirjo Muljo menulis romansa yang berisi kisah petualangan dengan judul Romance Perjalanan. Kisah ini dapat juga berarti cinta tanah kelahiran seperti puisi-puisi Ramadan KH. Selanjutnya ada puisi lirik. Jenis puisi ini terbagi ke dalam beberapa macam, misalnya elegi, ode, dan serenada. Jadi yang dimaksudkan dengan elegi adalah puisi yang mengungkapkan perasaan duka. Misalnya elegi Jakarta, karya Asrul Sani yang mengungkapkan perasaan duka penyair di kota Jakarta. Selanjutnya ada serenada. Yang dimaksudkan dengan serenada ialah sajak percintaan yang dapat dinyanyikan. Kata serenada berarti nyanyian yang tepat dinyanyikan pada waktu senja. Rendra banyak menciptakan serenada dalam 4 kumpulan sajak, misalnya serenada hitam, serenada biru, dan serenada merah jambu, serta serenada ungu, dan serenada kelabu, dan lain sebagainya. Warna-warna di belakang serenada itu melambangkan sifat nyanyian cinta itu sendiri. Ada yang bahagia, ada yang sedih, dan juga ada yang kecewa. Selanjutnya ode. Ode ini adalah puisi yang berisi pujaan terhadap seseorang, terhadap sesuatu hal, atau suatu keadaan. Yang banyak ditulis ialah pemujaan terhadap tokoh-tokoh yang dikagumi. Contohnya seperti karya Sanusi Pane yang berjudul Teratai, kemudian karya Chairil Anwar yang berjudul Diponegoro, dan ode buat proklamator karya Leon Augusta. Beberapa contoh tersebut merupakan contoh ode yang bagus. Dan ini adalah salah satu contoh ode, yaitu ode buat proklamator. Jadi dalam puisi ode buat proklamator diungkapkan rasa kagum penyair kepada sang proklamator. Ungkapan-ungkapan itu sangat mengena. Kerinduan penyair untuk mendengarkan bara semangat yang biasa diungkapkan melalui pidato-pidato yang berapi-api dapat kamu hayati pada larik-larik terakhirnya. Kita masuk kepada puisi deskriptif. Dalam jenis puisi ini, penyair bertindak sebagai pemberi kesan terhadap keadaan atau peristiwa, terhadap benda maupun suasana yang dipandang menarik perhatiannya. Puisi yang termasuk ke dalam jenis puisi deskriptif, misalnya satire dan puisi yang bersifat kritik sosial. Jadi yang dimaksud dengan satire adalah puisi yang mengungkapkan perasaan tidak puas penyair terhadap suatu keadaan, namun dengan cara menyindir atau menyatakan keadaan sebaliknya. Kemudian, puisi kritik sosial adalah puisi yang juga menyatakan ketidaksenangan penyair terhadap keadaan atau terhadap diri seseorang, namun dengan cara membeberkan kepincangan atau ketidakberesan keadaan orang tersebut. Kesan penyair juga dapat kita hayati dalam puisi-puisi impresionistik yang mengungkapkan kesan impresi penyair terhadap suatu hal. Dan salah satu contoh puisi deskriptif ini yang berjudul Senja di Desa, karya Sitor Situmorang. Jadi kesimpulan materi kita pada video kali ini adalah jenis-jenis puisi itu terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada puisi deskriptif, yang kedua ada puisi naratif, dan yang ketiga ada puisi lirik. Pada puisi naratif terbagi ke dalam beberapa macam, yaitu balada dan romansa, sedangkan pada puisi lirik terbagi menjadi 3 macam, yaitu elegi, ode,
dan serenada. Baik, tiba saatnya kita pada penghujung pelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu harap kalian bisa memahami materi yang telah Ibu sampaikan melalui video ini, dan Ibu harap kalian baca kembali materinya serta tonton kembali video ini agar memudahkan kalian dalam menjawab tugas yang telah Ibu berikan. Nah, tugas itu nanti dikumpulkan melalui Google Classroom, atau bisa kalian chat Ibu secara pribadi melalui WhatsApp, serta isi daftar hadirnya ya anak-anak. Karena kita telah memulai pelajaran kita dengan doa, alangkah baiknya kita akhiri juga dengan berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Ibu akhiri pelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih dan selamat pagi. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.